Pemuda itu bernama Reza, usianya baru 25, tapi hidupnya seperti sudah melewati jalan panjang yang tak dilalui orang biasa. Ia tak banyak bicara, tak juga banyak gaya, kesehariannya hanya membantu ibunya di warung kecil depan rumah, dan mengurus masjid jika azan belum dikumandangkan. Desanya terletak di lereng bukit, sepi dan tertutup kabut setiap sore, tempat di mana berita menyebar lewat obrolan warung dan tak semua orang ramah jika ditanya hal-hal terlalu dalam, terutama soal orang-orang yang disebut punya pegangan. Reza tidak pernah belajar agama secara serius sebelumnya, hanya sekadar mengaji saat kecil dan ikut tadarusan saat Ramadan, tapi semuanya berubah sejak malam itu, malam ketika adiknya kejang-kejang di dapur tanpa sebab dan ayahnya mimisan setiap pukul 2 malam selama 7 hari berturut-turut. Dibawa ke rumah sakit, hasilnya kosong, dibawa ke dokter, diagnosa tidak ditemukan, sampai akhirnya ibunya memberanikan diri mendatangi langgar tua di ujung desa, tempat yang sudah lama ditinggalkan, tapi konon masih sering terdengar suara ngaji dari dalam, padahal tak ada satupun santri di sana. Di dalam langgar itu, duduk seorang lelaki tua bersorban putih, tubuhnya tegap meski wajahnya keriput, tangan kanannya memegang tasbih, dan tangan kirinya memegang mangkok air putih. Katanya, keluargamu tidak sakit, mereka hanya ditunjukkan jalan agar kau mencari arah. Reza tidak tahu apa maksudnya, tapi malam itu juga ia memutuskan untuk tidak pulang. Ia tinggal di langgar itu dan mulai berguru, bukan untuk jadi kiai, tapi untuk mengerti apa yang sedang dihadapinya, karena sejak malam itu, ia sadar, dunia yang ia lihat tak hanya yang bisa disentuh. Setiap malam ia membersihkan halaman langgar. Setiap pagi ia disuruh membaca doa-doa panjang yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dan setiap selesai maghrib, kiai tua itu hanya berkata satu kalimat yang terus berulang, ilmu itu bukan buat kuat, tapi buat tahu kapan harus diam. 3 bulan berlalu tanpa ia sadari, ayah dan adiknya sembuh dengan sendirinya, dan warung ibunya mulai ramai kembali, tapi Reza tidak pulang. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, dan kiai pun belum menyuruhnya pergi. Sampai suatu malam, datang seorang ibu dari kampung sebelah, membawa anak perempuan berumur 9 tahun yang terus menangis setiap matahari terbenam. Katanya suara dari bawah rumah memanggilnya dengan nama berbeda, dan setiap pagi ada bekas cakaran di lehernya. Reza disuruh menangani sendiri. Kiai hanya duduk di serambi masjid, diam, dan menggumamkan doa dari balik sorbannya. Malam itu Reza duduk di depan anak kecil itu sambil membaca doa yang baru dia hafal kemarin sore, dan entah kenapa, anak itu diam, tidur, dan besoknya tak menangis lagi. Kiai hanya menepuk pundaknya, bukan doamu yang menyembuhkan, tapi keyakinanmu bahwa kau tidak sendirian saat membacanya. Sejak saat itu, orang-orang mulai datang, dari desa sebelah, dari pasar, bahkan dari kota kecil di bawah bukit, membawa cerita-cerita aneh dan penyakit yang tak masuk akal, dan Reza diminta menangani satu persatu, dengan cara yang ia pelajari pelan-pelan, diam-diam, dan sepenuh keyakinan. Tapi semakin sering ia menolong, semakin sering pula rumah langgar itu dilempari telur busuk. Bahkan suatu malam, seekor ayam hitam tergantung di pagar dengan mata terbuka dan mulut penuh beling. Kiai hanya tersenyum dan berkata, kalau belum dimusuhi dukun, berarti kau belum dianggap. Sudah lewat tengah malam saat Reza terbangun karena bau menyengat dari dapur, seperti anyir darah yang sudah bercampur tanah basah. Ia berjalan pelan ke belakang, tidak membawa senter, hanya cahaya bulan yang masuk lewat lubang angin. Di belakang rumah langgar itu, berdiri sebatang pohon pepaya tua, tumbuh sendiri tanpa ada yang menanam, daunnya lebar dan batangnya menghitam seperti terbakar sebagian. Reza sering melewatinya, tapi malam itu, ada sesuatu yang berdiri di bawahnya. Bayangan tinggi, terlalu tinggi untuk manusia biasa,
hanya berdiri mematung, tak bergerak, tapi jelas terlihat meski tidak ada cahaya yang menyentuh langsung, tubuhnya seperti asap yang dikunci di dalam kain. Reza tidak melangkah mundur, hanya membaca doa pendek yang diajarkan Kiai 3 malam sebelumnya. Kalau kau membaca dan hatimu ragu, lebih baik diam, tapi kalau kau yakin, cukup satu baris pun akan membuat mereka mundur, ucap Kiai waktu itu. Bayangan itu hilang begitu saja, tanpa suara, tanpa gerakan, seperti diserap kembali ke dalam tanah di bawah pohon, tapi bau anyir masih tertinggal, dan ketika Reza menggali tanahnya esok pagi, ia menemukan kain putih kecil yang dililit benang merah, di dalamnya ada sejumput rambut dan serpihan tulang jari. Kiai hanya mengangguk saat Reza menunjukkan itu, yang pertama datang untuk mengukur keberanianmu, bukan untuk menjatuhkanmu. Kalau kau gentar, maka yang berikutnya akan lebih berani. Sejak malam itu, suara-suara mulai muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri, bisikan pelan yang menyamar sebagai pikirannya sendiri, menyuruhnya berhenti, menyuruhnya pulang, menyuruhnya percaya bahwa semua yang ia lakukan sia-sia. Tapi Reza tidak berhenti, bahkan saat tubuhnya mulai demam tanpa sebab, dan perutnya terasa dingin setiap subuh, ia tetap mengobati orang-orang yang datang, tetap duduk di serambi masjid setiap selesai maghrib, tetap membersihkan halaman langgar meski kakinya sering terasa seperti ditarik dari dalam tanah. Salah satu santri kecil yang menginap sempat melihat Reza bicara sendiri di dapur tengah malam, wajahnya kosong, dan matanya tidak berkedip, tapi keesokan paginya Reza tidak ingat apa-apa. Kiai tidak menyuruhnya berhenti, hanya menambahkan satu kalimat baru di setiap doa yang diajarkan. Kalau kamu tidak tahu siapa lawanmu, doakan dulu agar mereka tahu siapa yang menjaga kamu. Pada serangan ketiga, Reza muntah darah di teras langgar, tapi darah itu tidak berwarna merah, melainkan hitam dan kental seperti oli yang sudah lama mengendap, dan baunya seperti kemenyan basi. Tapi ia tidak pingsan, tidak juga dirawat, hanya duduk dan membaca surat Al-Ikhlas pelan-pelan, sampai mulutnya kering dan matahari subuh menembus atap seng langgar yang berkarat. Santri-santri mulai menyebutnya, Mas Reza yang kebal santet, tapi Reza hanya tersenyum setiap kali mendengarnya, karena dia tahu, yang membuatnya kuat bukan karena dia sakti, tapi karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang lebih tinggi dari semua bentuk kekuatan manusia. Dan para dukun pun mulai berkumpul, bukan untuk berdamai, tapi untuk membuat serangan keempat. Pagi itu, sebelum azan subuh dikumandangkan, Reza keluar dari langgar untuk menyapu halaman seperti biasa, tapi langkahnya terhenti ketika melihat tanah di depan pintu sudah terangkat, seperti habis digali lalu ditimbun kembali tanpa dirapikan. Ia ambil cangkul kecil dan menggali perlahan, tidak dalam, hanya 3 kali sentukan, dan ujung besi cangkulnya membentur benda keras, sesuatu yang terasa panas meski masih tertanam di tanah yang dingin. Paku besi panjang berkarat, dililit rambut, dan di ujungnya terikat kain kafan bekas yang baunya seperti tanah tua dan bangkai hewan kecil. Reza membungkus benda itu dengan daun pisang lalu menguburkannya kembali di bawah pohon pepaya di belakang langgar. Kiai datang sejam kemudian, melihat tanah yang bergeser dan hanya berkomentar pelan, kuburan mana yang mereka bongkar malam tadi. Ini paku dari petilasan lama, biasanya dipakai untuk membuat jiwa penghuninya lemah. Santri kecil yang tidur di ruang belakang mengeluh demam sore harinya, dan satu anak yang biasa azan maghrib tiba-tiba tidak bisa bicara sejak pulang sekolah, hanya menunjuk ke langit-langit dan gemetar, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Reza tetap tenang, duduk di antara mereka, membacakan doa yang ia pelajari malam sebelumnya, meneteskan air dari kendi langgar ke ubun-ubun para santri, dan mengusap dahi mereka dengan tangan kanan yang sudah ia balur dengan minyak zaitun dan daun bidara.
Malamnya, angin terasa berat, bukan dingin tapi mengandung tekanan, seperti udara yang disesaki sesuatu yang tak terlihat. Suara hewan malam mendadak hilang, dan ayam-ayam enggan turun dari pohon. Reza duduk di dalam, membaca surat Al-Baqarah perlahan, dari ayat ke ayat, hingga akhirnya suara langkah terdengar di atas genteng, pelan dan pasti, seperti kaki yang membawa beban. Kiai hanya diam di ruang depan, memejamkan mata, dan menggenggam tasbihnya tanpa suara. Tidak ada zikir, tidak ada doa terucap, hanya hening yang panjang dan tatapan tajam ke arah pintu. Saat ayam jantan berkokok terlalu dini, suara di genteng berhenti, dan pagi pun datang tanpa hujan, tapi udara tetap berat, dan beberapa warga mulai berbisik bahwa malam itu mereka melihat bayangan melintas di jalan desa, tinggi, hitam, dan berjalan tanpa suara. Kiai memanggil Reza malam berikutnya, memberinya sebungkus garam yang dicampur serbuk kuning dan berkata, "Taburkan ini keliling langgar sebelum tengah malam, bukan untuk menolak serangan, tapi untuk memberitahu mereka bahwa kau tahu cara melindungi tempat ini." Reza menurut, tidak bertanya, dan setelah menaburkan garam itu, malam-malam berikutnya menjadi lebih sunyi, tapi juga lebih tajam, seperti mata pisau yang tak digunakan tapi diletakkan di meja makan, hanya menunggu siapa yang menyentuh lebih dulu. Di desa, nama Reza mulai disebut bukan dengan kekaguman, tapi dengan bisik-bisik curiga. "Mas Reza sekarang bisa menyembuhkan orang, ya. Tapi kok rumahnya sepi terus? Atau kok anak-anak santri pada pucat sekarang? Jangan-jangan di balik doa-doa itu ada isinya." Tapi Reza tidak menjawab siapapun, hanya menyapu halaman seperti biasa, duduk di langgar seperti biasa, dan menjawab salam siapapun yang lewat dengan senyum datar. Karena dia tahu, serangan belum selesai, dan belum semua dukun turun tangan. Hujan rintik sejak sore, halaman langgar becek, dan daun pisang di belakang rumah bergoyang pelan seperti ada yang lewat meski tak tampak siapapun. Reza baru saja selesai mengaji sendirian di serambi saat suara sandal basah terdengar mendekat dari arah gerbang. Langkahnya berat, seperti menyeret lumpur di setiap langkahnya. Reza berdiri dan menatap ke jalan setapak, dan di sana, berdiri seorang lelaki tua, rambutnya panjang acak-acakan, wajahnya tertutup bayangan, dan pakaiannya seperti habis menggali tanah basah dengan tangan sendiri. Lelaki itu tidak memberi salam, hanya menatap Reza lama, lalu berkata pelan, "Kau anak muda yang suka urusi penyakit orang ya?" Reza tidak menjawab, hanya menunduk hormat. Lelaki itu melangkah pelan ke serambi dan duduk tanpa dipersilakan. Tangan kirinya mengelus dada sendiri, dan tangan kanannya menggenggam sesuatu yang dibungkus kain putih kotor. "Aku punya sakit sejak istriku mati. Kau bisa sembuhkan." Suaranya datar, tapi seperti menahan tawa di ujung kalimat. Matanya tidak berkedip menatap Reza, dan udara sekeliling mendadak terasa lebih pengap, seperti langit mendekat. Reza duduk berhadapan dengannya, meletakkan segelas air putih dan membaca doa perlahan. Lelaki itu menatap air itu lama, lalu tiba-tiba tertawa kecil, lirih, dan dalam. "Kau tahu nggak? Anak muda, santet itu bukan cuma kiriman, tapi bisa jadi warisan." Reza tetap membaca doa, tidak menanggapi, lalu menyuruh lelaki itu meminum air tersebut. Tapi saat gelas itu disentuh, airnya mendidih, muncul gelembung kecil dan uap tipis seperti direbus dari dalam. Reza tetap tenang, tapi keringatnya turun perlahan dari pelipis. Lelaki itu berdiri, menatap langgar, lalu menoleh sekali ke arah Reza. "Kau kuat ya, makanya banyak yang ingin kau jatuh." Lalu berjalan pelan ke gerbang, tapi langkahnya tidak menimbulkan suara, seperti tidak menyentuh tanah sama sekali. Keesokan paginya, tanah di tempat lelaki itu duduk menghitam, dan garis tipis seperti bekas tali melingkar terlihat membekas di lantai serambi.
Kiai hanya berkata singkat, "Itu bukan tamu, itu peringatan." Malam itu Reza bermimpi, ia berdiri di tengah lapangan kosong, di sekelilingnya 7 orang bersorban hitam berdiri diam, masing-masing memegang sesuatu, bambu kuning, kendi retak, pisau berkarat, dan satu membawa boneka dari tanah liat dengan wajahnya sendiri. Saat Reza terbangun, mulutnya berdarah sedikit, dan tangannya menggigil, bukan karena takut, tapi karena tahu, yang ia hadapi bukan dukun biasa. Serangan keempat sudah dimulai, dan kali ini bukan hanya lewat angin atau bayangan, tapi lewat manusia yang bisa bicara dan berjalan seperti siapapun, tapi hatinya berisi kebencian yang dibungkus dengan sabar. Kiai menyuruh Reza berpuasa selama 3 hari, bukan untuk melemahkan tubuh, tapi agar pikirannya lebih tajam dan tidak gampang dibelokkan oleh rasa kasihan yang salah sasaran. Dan malam ketiga puasa itu, Reza menemukan sesuatu terkubur di bawah bantalnya sendiri. Segenggam tanah merah, masih basah, dan di tengahnya, rambut miliknya sendiri bercampur serpihan kaca. Pagi setelah puasa 3 hari, Reza mendadak pingsan di depan serambi. Tidak ada luka, tidak ada demam, hanya jatuh seperti boneka yang kehilangan tali. Para santri panik, Kiai tetap tenang, hanya meminta disiapkan air dari sumur langgar dan seikat daun kelor. Tubuh Reza saat itu dingin, tapi wajahnya panas seperti diselimuti bara, napasnya berat dan tidak teratur, dan dari mulutnya keluar buih putih bercampur darah hitam. Tapi Kiai tidak membaca doa dengan suara keras, hanya menempelkan tasbihnya ke dada Reza dan berbisik pelan, nyaris seperti tidak terdengar. Setelah 2 jam, Reza sadar, tapi tidak langsung duduk, matanya memandang ke langit-langit, lama, seolah ada sesuatu yang tertinggal di sana. Saya lihat 7 orang berdiri di pinggir ranjang, salah satunya menginjak dada saya, dan saya tidak bisa mengusirnya, ucapnya pelan. Kiai mengangguk, mereka sudah mulai bermain keras, ini bukan kiriman sekali jalan, tapi santet berlapis, dikirim berkala agar hatimu goyah perlahan. Hari itu, langgar sepi, para santri disuruh pulang dulu, bukan karena takut, tapi karena Kiai tahu, serangan kali ini akan membuat tempat itu panas bukan oleh api, tapi oleh niat jahat yang menempel pada udara. Sore menjelang maghrib, suara-suara mulai muncul, dari arah dapur, dari kolong tempat wudhu, dan dari belakang pohon pepaya. Suara perempuan menangis, suara orang menyebut nama Reza berulang-ulang, bahkan suara azan yang diseret dan dimuntahkan perlahan seperti kaset rusak. Reza tetap duduk di serambi, membaca surat Yasin pelan, tidak untuk pamer, tapi untuk menjaga pikirannya sendiri agar tidak ikut terbawa. Karena saat itu, suara-suara itu bukan lagi gangguan, tapi percobaan untuk masuk ke dalam dirinya melalui celah keraguan sekecil apapun. Tengah malam, langit terang tapi tidak ada bintang, dan angin kencang datang dari arah timur, arah yang dipercaya orang-orang tua sebagai jalur pulangnya arwah penasaran. Reza membuka jendela kamarnya dan melihat seseorang berdiri di pagar depan. Orang itu memakai pakaian hitam, wajahnya tidak terlihat, tapi tubuhnya tampak gemetar, dan tangannya menggenggam kendi tua. Reza tidak membuka pintu, hanya menatap dari balik jendela sambil menggenggam bacaan ayat kursi dalam hati. Tiba-tiba kendi itu pecah sendiri, tanpa disentuh, dan orang itu lari seperti bayangan yang disapu cahaya. Pagi harinya, pecahan kendinya masih ada, tapi tanah di sekitar pagar menjadi hitam dan rumputnya kering seperti terbakar dalam semalam. Kiai datang dan berkata, itu tandanya mereka mulai lelah. Kalau santet tidak mempan, biasanya mereka kirim rasa takut dalam bentuk nyata. Kalau kau bertahan di serangan kelima ini, biasanya tak ada lagi yang berani kecuali dukun yang benar-benar nekat. Tapi malam belum selesai, dan pukul 2 dini hari,
Reza terbangun oleh rasa sakit luar biasa di tulang rusuk kirinya, seperti ditusuk dari dalam. Ia memegang perutnya dan merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya sendiri. Bukan otot, bukan nadi, tapi seperti ulat atau akar kecil yang menari di sana. Ia mengambil minyak kayu putih yang sudah diruqyah oleh Kiai, mengusapkannya ke tubuh sambil membaca doa pelan, dan rasa sakit itu menghilang perlahan. Tapi ia tahu, itu bukan luka biasa, itu upaya untuk menanam sesuatu dalam dirinya. Esok paginya, ia memuntahkan 2 paku kecil dari mulutnya saat sedang berwudu, dan di dalam baskom itu, airnya menjadi keruh meski baru saja diambil dari keran. Kiai menatapnya dalam dan berkata, "Itu kiriman dari orang yang sudah 2 kali gagal menyantetmu. Ini bukan terakhir, masih ada 2 lagi yang akan mencoba, dan salah satunya bukan orang jauh." Reza tidak bertanya siapa, tidak juga merasa takut. Ia hanya makin yakin bahwa ilmunya bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menjaga diri, dan menjaga orang-orang yang datang padanya dengan kepercayaan penuh. Karena kadang, orang yang menyembuhkan akan lebih dibenci dari yang menyakiti. Pagi itu, datang sepasang suami istri dari desa pinggir sawah, membawa anak perempuan mereka yang katanya setiap malam berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Anak itu tidak mau tidur di kamar, dan setiap azan berkumandang, ia menutup telinga dan menangis. Reza menyambut mereka seperti biasa, duduk di ruang kecil sebelah langgar, membaca doa pelan sambil memandikan anak itu dengan air yang sudah diruqyah. Anak itu tidak berontak, tapi terus menatap ke arah langit-langit dengan tatapan kosong. Setelah sesi itu selesai, keluarga itu menginap semalam di Serambi. Mereka bilang ingin menunggu tanda-tanda perubahan, dan Reza mengizinkan, karena sebelumnya keluarga ini pernah datang dengan gangguan serupa dan sempat sembuh setelah dibacakan surat-surat tertentu. Tapi malam itu, Reza bermimpi aneh. Ia berjalan di lorong rumah yang tak dikenal, dindingnya berlumut, dan di setiap bantal yang ia temui, tertulis namanya dengan tinta hitam. Di bawahnya ada tulisan Arab yang terbalik dan di sekelilingnya ditancapkan jarum kecil. Saat terbangun, Reza langsung berwudu dan membaca doa pelindung, tapi dadanya terasa berat, bukan seperti tertimpa beban, tapi seperti ditusuk pelan dari dalam tulang rusuk kiri. Rasa itu tidak asing, mirip dengan rasa yang muncul saat serangan kelima. Paginya, Reza berbicara dengan Kiai, dan hanya dengan kalimat pendek, Kiai berkata, "Kadang bukan dukun yang menyerangmu, tapi orang yang merasa doamu belum cukup cepat." Reza langsung mengerti, dan setelah keluarga itu berpamitan pulang, ia menyuruh salah satu santri kecil menelusuri asal mereka diam-diam, dan hasilnya mengejutkan. Rumah itu ternyata baru saja didatangi seorang dukun 3 malam lalu, dan tetangga mereka melihat istri lelaki itu membakar kertas sambil membaca sesuatu di belakang rumah. 2 malam berikutnya, Reza muntah darah, tapi bukan darah biasa, melainkan bercampur serpihan kayu kecil dan bulu ayam. Ia tidak panik, hanya berbaring dan membaca surat Al-Falaq, sambil menahan rasa perih yang merambat dari ulu hati ke bahunya. Kiai hanya duduk di ruang depan, seperti biasa, matanya tertutup tapi tasbihnya bergerak cepat, dan ketika Reza selesai membaca, Kiai membuka mata dan berkata, "Dukun tidak akan bisa menyentuhmu tanpa izin Allah, tapi kalau orang yang kau tolong mengkhianatimu, maka itu adalah ujian atas keikhlasanmu." Malam ketiga, Reza bermimpi lagi. Kali ini ia melihat rumah keluarga itu dari atas langit, dan di belakang rumah, terlihat lubang kecil yang ditanam kain berisi tulang ayam, rambut, dan kertas bertuliskan namanya dalam huruf Jawa kuno. Pagi harinya, ia kirim pesan lewat seorang kenalannya di kampung tersebut agar menggali titik yang ia sebutkan, dan benar, benda itu ditemukan, dibungkus kain hitam dan masih hangat saat dibuka. Reza tidak membalas,
Tidak mengembalikan, hanya berdoa semalam suntuk sambil menyalakan dupa dari kayu gaharu dan membaca doa pelindung untuk dirinya sendiri. Bukan untuk menyerang balik, tapi untuk membuktikan bahwa kebaikan tidak bisa dipatahkan hanya dengan rasa kecewa orang yang tak sabar. Keesokan harinya, keluarga itu kembali datang, wajah mereka tegang, dan anak perempuan mereka kembali bicara dengan suara aneh. Tapi kali ini Reza tidak membuka pintu langgar, hanya meninggalkan air dalam kendi di pagar depan, dengan secarik kertas bertuliskan satu kalimat. Kalau niatmu tidak bersih, maka air ini hanya akan membuatmu makin gelap. Keluarga itu pergi, tak pernah kembali, dan Reza tidak lagi bermimpi tentang lorong dan bantal, tapi malamnya, langgar diselimuti kabut tebal dan ayam-ayam tidak mau tidur di kandang. Itu pertanda, serangan ketujuh sudah dekat, dan kali ini, bukan hanya ilmu yang akan diuji, tapi iman. Hari itu udara terasa ringan, langit biru bersih, angin bertiup lembut seperti pertanda damai, tapi Reza merasa ganjil, terlalu tenang, terlalu kosong, bahkan suara daun pun seperti tidak menyentuh tanah dengan semestinya. Langgar sepi, para santri sedang libur, Kiai berangkat sebentar ke rumah seorang tetua desa yang sakit, dan Reza sendirian, duduk di serambi, membaca Quran seperti biasa, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak bisa fokus membaca satu halaman penuh. Pikirannya seperti ditarik ke arah lain, tidak tahu kemana, hanya gelap yang tidak ada bentuknya, dan dalam diamnya, muncul satu suara dari dalam kepala, bukan suara asing, tapi suaranya sendiri, memanggil namanya dan menyuruhnya berhenti membaca. Reza menutup musyafnya perlahan, bukan karena takut, tapi karena bingung, dan ia berdiri untuk mengambil air wudhu, tapi langkah kakinya terasa seperti bukan miliknya. Tubuhnya ringan, seperti mengambang, dan pandangannya bergetar meski tidak menangis. Di depan cermin, wajahnya sendiri tampak asing, dan untuk sepersekian detik, bayangannya tersenyum meski ia tidak tersenyum. Ia mengedipkan mata, tapi cermin tidak membalas, hanya menatapnya kembali dengan pandangan yang kosong dan dalam. Malam tiba lebih cepat dari biasa, dan udara berubah panas seperti ruangan tertutup meski semua jendela terbuka, suara jangkrik tidak ada, dan lampu-lampu redup seperti kehilangan tenaga. Reza duduk di tengah langgar, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Kenapa harus terus melawan? Bisik itu datang pelan, seperti suara angin yang masuk lewat ubun-ubun. Kalau kau menyerah, semua akan selesai. Reza membuka mata, tapi penglihatannya gelap, bukan karena lampu padam, tapi karena cahaya di dalam dirinya sendiri mulai berkurang, bukan karena lelah, tapi karena ia sedang diuji pada titik terdalam. Lalu terdengar langkah kaki mendekat, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya, seperti bayangan yang berjalan di balik dinding pikirannya sendiri. Reza membaca ayat kursi, tapi lidahnya keluh, seolah huruf-hurufnya dihapus sebelum keluar dari bibirnya. Dari luar langgar, terdengar suara seperti peluit panjang yang berputar-putar, makin lama makin keras, lalu tiba-tiba berhenti, dan angin kencang masuk dari jendela, membawa bau sangit yang menyengat dan membuat mata perih. Reza menunduk, memejamkan mata, dan mengulang doa pelindung dalam hati, berulang-ulang seperti zikir, sampai napasnya kembali tenang dan pikirannya tidak lagi bergetar. Lalu dari arah timur, suara langkah kembali terdengar, tapi kali ini benar-benar nyata, dan Kiai masuk dengan wajah tenang, membawa kendi dan tasbihnya, lalu berkata pelan, "Kau sudah sampai di serangan terakhir, yang ini tidak memakai benda, tidak memakai suara, hanya mengandalkan celah paling kecil dalam hatimu. Kalau kau bertahan, tidak ada lagi yang bisa masuk setelah ini." Reza duduk diam, menunduk, dan menangis tanpa suara, bukan karena takut, tapi karena merasa disentuh dari arah yang tak terlihat,
dan ia tahu serangan kali ini tidak bisa dikembalikan, hanya bisa dilewati dengan keyakinan yang tidak boleh goyah sedikit pun. Malam itu Langgar tidak tidur, lampunya tetap menyala sampai subuh, dan untuk pertama kalinya sejak gangguan dimulai, seekor burung kecil masuk ke dalam Langgar dan hinggap di atas mimbar. Dan pagi harinya, tubuh Reza terasa ringan, seperti dibersihkan dari dalam, dan tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi mimpi. Hanya ketenangan yang ia sendiri belum pernah rasakan sedalam itu sebelumnya. Pagi itu Langgar terasa berbeda, tak ada suara kayu berderit, tak ada bau dupa dari ruang depan, dan untuk pertama kalinya, Reza bangun tanpa suara langkah Kiai di dekat pintu seperti biasa. Ia mencari ke seluruh ruang, tapi Kiai tidak ada, hanya tasbihnya yang tergantung di dinding, dan secarik kertas bertuliskan tangan tua, "Sudah waktunya kau berjalan sendiri, jangan cari aku, karena jalanmu bukan lagi di belakang bayanganku." Reza duduk lama di serambi, memandangi halaman yang masih basah oleh embun, dadanya tenang tapi kosong, seperti baru saja ditinggalkan oleh bayangan yang selama ini diam-diam menjadi tiang penyangga jiwanya. Waktu zuhur tiba, Reza azan sendiri, lalu memimpin salat di Langgar kosong, suaranya menggema pelan, tidak lantang tapi dalam, dan untuk pertama kalinya ia merasa dirinya berdiri bukan karena dilindungi, tapi karena telah dipercaya. Sore hari, datang seorang lelaki tua dari desa lain, membawa anak lelakinya yang sejak seminggu lalu tidak bisa tidur dan selalu berkata bahwa ada tangan yang menarik kakinya setiap malam. Reza menyambut mereka, duduk di beranda Langgar, membaca doa seperti biasa, tapi kali ini ia tidak menoleh ke belakang untuk memastikan Kiai ada, tidak pula menunggu petunjuk, karena semua yang ia butuhkan sudah tertanam di dalam dada. Malamnya, saat anak itu mulai tenang dan bisa tertidur, Reza duduk sendiri di serambi, membaca surat Al-Baqarah dari awal hingga ayat 200, tidak tergesa, tidak pula ditahan-tahan, hanya mengalir seperti sungai di musim penghujan. Di luar, angin berhembus pelan, dan langit dipenuhi bintang, tak ada bayangan hitam, tak ada suara-suara, hanya sunyi yang penuh isyarat bahwa badai telah lewat, dan sekarang adalah masa menjaga agar tanah yang subur tidak kembali disemai oleh tangan-tangan busuk. Tapi bukan berarti bahaya pergi selamanya, karena satu dua bisikan masih sesekali muncul, dari arah jalan desa, dari balik suara daun yang jatuh, dari orang-orang yang pura-pura tersenyum tapi matanya menyimpan dengki. Reza tahu, 7 serangan bukan akhir, itu hanya batas dari ujian pertama, dan setelahnya adalah perjalanan menjaga agar keyakinan tidak goyah saat semua kembali terlihat tenang. Satu malam, seorang pemuda dari desa sebelah datang, mengaku telah 3 tahun tidak bisa menikah karena setiap calon pasangannya selalu sakit menjelang hari akad. Reza hanya mengangguk, meminta nama lengkap dan tanggal lahir, lalu duduk bersila seperti Kiai dulu. Di tangannya, tasbih tua yang dulu tergantung di dinding kini berpindah ke pergelangan Reza, tidak bersinar, tidak berubah warna, hanya bergeser tempat, dari tangan seorang guru ke murid yang kini berdiri sendiri. Karena sesungguhnya, orang yang sudah ditempa oleh 7 ujian paling gelap, tidak lagi butuh penjaga, cukup dirinya sendiri dan keyakinan kepada Yang Maha Menjaga. Hari itu mendung, angin bertiup pelan dari arah barat, dan udara terasa berat seperti akan turun hujan tapi tertahan oleh sesuatu yang lebih tua dari awan. Reza sedang menyapu halaman Langgar saat suara motor tua berhenti di depan pagar, dari atasnya turun seorang lelaki berumur sekitar 40, berwajah lelah, matanya cekung, dan di tangannya tergenggam map lusuh berisi dokumen yang tidak penting. Lelaki itu bernama Sabar, dulu dikenal sebagai orang yang pernah mencibir Reza, menyebutnya hanya sok alim, memanfaatkan nama Kiai untuk mencari perhatian,
dan terang-terangan bilang bahwa santet hanyalah buatan orang bodoh yang tak percaya medis. Kini, tubuhnya kurus, wajahnya kering, dan anak lelakinya, umur 7 tahun, dibopong dalam keadaan tak sadar, matanya terbuka tapi kosong, dan mulutnya komat kamit terus tanpa suara. Reza tidak berkata apa-apa, hanya mempersilakan mereka masuk, membentangkan tikar, dan menyuruh si anak dibaringkan, lalu mengambil air dari kendi dan mulai membaca surat-surat pelindung. Sabar duduk diam, tangannya gemetar, dan tak berani menatap wajah Reza langsung, entah karena malu atau karena tahu bahwa mulut yang dulu sombong kini sedang memohon lewat sikap yang tak bisa disuarakan. Sudah 3 bulan, setiap malam anak saya teriak tanpa suara, kata Sabar pelan, dibawa ke rumah sakit, dokter bilang tidak apa-apa, tapi kalau malam, badannya panas dan kamarnya bau daging busuk. Reza hanya mengangguk, membaca surat Al-Ikhlas dan meniupkan ke air, lalu mengusapkan perlahan ke kepala anak itu, pelan, tidak tergesa, seperti seorang ayah memandikan bayi dengan hati-hati. Lalu malam tiba, dan Reza meminta mereka menginap di serambi, menyiapkan kelambu dan menyalakan lampu minyak agar cahaya tetap lembut sepanjang malam. Pukul 2 dini hari, terdengar suara tangisan dari langit-langit, bukan dari anak itu, tapi dari arah genteng, seperti suara perempuan yang ditahan agar tidak terdengar, tapi terlalu sakit untuk disembunyikan. Reza bangun, mengambil air dan menyiram sudut-sudut ruangan, lalu duduk bersila membaca doa pelindung dan ayat ruqyah sampai fajar, dan saat cahaya pagi masuk lewat celah jendela, anak itu tertidur tenang untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan lalu. Sabar menangis diam-diam, lalu mencium tangan Reza dan berkata pelan, "Kalau dulu saya tidak banyak bicara, mungkin anak saya tidak harus mengalami ini." Reza tidak menjawab, hanya tersenyum tipis dan menepuk pundaknya, karena ia tahu, semua orang diuji lewat caranya masing-masing, dan kadang, yang paling sombong adalah yang paling dalam lukanya. Sore itu mereka pulang, dan sebelum pergi, Sabar menyerahkan sebuah kantong kecil berisi uang, tapi Reza menolaknya dan berkata pelan, "Kalau ingin bayar saya, cukup doakan agar saya tetap kuat menjaga diri sendiri." Malamnya, langgar kembali sunyi, tapi udara terasa hangat, seperti ada yang luruh dari dalam hati seseorang dan digantikan oleh cahaya kecil yang tumbuh pelan tapi pasti. Reza tahu, ini bukan akhir, hanya jeda sebelum langkah berikutnya. Pagi itu, seekor burung gagak terbang rendah di atas langgar, lalu hinggap sebentar di dahan mangga depan halaman, matanya menatap ke arah Reza seperti menyampaikan pesan yang tidak bisa ditulis. Reza duduk diam di serambi, menatap hamparan tanah yang basah oleh embun, dan dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak perlahan, bukan keresahan, tapi tanda bahwa waktunya berpindah tempat sudah dekat. Dari arah timur datang rombongan warga desa sebelah, membawa kabar bahwa sejak sebulan terakhir, di kampung mereka banyak orang yang tiba-tiba sakit tanpa sebab, anak-anak mimpi buruk, sapi-sapi menghilang tanpa jejak, dan suara aneh terdengar tiap malam dari hutan bambu di pinggir dusun. Reza tidak menjawab langsung, hanya berdiri perlahan dan masuk ke dalam, mengambil tasbih tua dan kitab kecil yang dulu sering ia bawa saat pertama kali datang ke langgar ini bersama Kiai. Ia menutup pintu langgar dengan pelan, lalu menulis selembar kertas kecil dan menyelipkannya di balik daun pintu, isinya hanya satu kalimat. "Jangan biarkan tempat ini sepi oleh doa." Warga desa sebelah menuntun Reza menaiki mobil bak terbuka, dan sepanjang jalan, langit perlahan mendung, tapi tidak hujan, hanya sepi yang mengiringi perjalanan mereka menembus jalan tanah dan pohon jati yang berdiri kaku seperti penjaga sunyi. Sesampainya di desa itu, Reza tidak langsung membaca doa atau menyiram rumah-rumah dengan air ruqyah.
ia hanya duduk di surau kecil dan memandangi wajah-wajah warga yang penuh tanya, lalu bertanya pelan. "Berapa lama kalian menunggu bantuan tapi tidak pernah berani meminta?" Mereka saling pandang, dan salah satu ibu tua menjawab, "Kami malu, kami pikir bisa menghadapi sendiri." Tapi anak-anak mulai bicara sendiri, dan suara azan dari langgar tidak terdengar di malam Jumat. Reza tersenyum kecil, lalu meminta satu ruang kosong, meletakkan sajadah, dan memulai malam dengan bacaan Yasin, pelan, tidak tergesa, dan seperti biasa, langit di atas desa itu mulai berubah. Angin bertiup dari arah selatan, membawa bau tanah basah yang belum tersentuh, dan suara-suara mulai menjauh, bukan karena takut, tapi karena tahu, penjaga baru sudah datang. 3 malam berturut-turut, Reza tidak tidur, hanya membaca dan menjaga pintu-pintu rumah agar tidak dimasuki sesuatu yang tidak terlihat, dan ketika malam keempat datang, tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada suara aneh, dan udara kembali dingin seperti biasa. Pagi harinya, anak-anak keluar rumah tanpa rasa takut, ayam-ayam berkokok seperti biasa, dan seorang lelaki tua yang sebelumnya terbaring sakit selama 5 bulan bisa berdiri meski hanya beberapa langkah. Warga desa itu berkumpul di surau dan memohon agar Reza menetap, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya singgah, pelindung sebenarnya adalah doa kalian sendiri." Namun sejak hari itu, orang-orang mulai memanggilnya Gus Reza, bukan karena pangkat, tapi karena doa mereka menganggapnya pemuda yang telah diuji dan dipantaskan. Dan jauh di seberang desa, di sebuah langgar tua yang dulu dijaga oleh kiai, tasbih yang tergantung di dinding mulai berayun pelan, bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang tak terlihat sedang tersenyum dari kejauhan. Karena ilmu yang diwariskan tidak pernah mati, hanya berpindah tempat lewat tangan yang siap menjaga. Dan kisah Reza belum benar-benar selesai.